Halo, masih di channel bervisio.com. Masih dengan Kak Wawan ya. Oke, kita masih membahas tentang mekanika kuantum. Jadi ini tentang fisika kuantum. Jadi bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah fisika kuantum, silahkan join ya di video ini, di channel ini untuk mendapatkan info-info atau pemahaman yang lebih mendalam ya. Oke, kita lanjutkan tentang materi fungsi dan persamaan gelombang. Nah, jadi inti dari fisika kuantum adalah fungsi gelombang, teman-teman ya. Fungsi gelombang ini biasanya ya dituliskan dalam bentuk eh, simbol ya, simbol seperti ini ya. Nah, ini dibacanya psi ya, ini fungsi gelombang. Fungsi gelombang ya, teman-teman. Dibacanya adalah psi ya, huruf Yunani dibacanya psi. Nah, eh sebenarnya gelombang itu apa? Nah, kita udah belajar ya di fisika dasar, ada gelombang mekanik, ada gelombang bunyi, ya, ada gelombang elektromagnetik, ya. Kita udah belajar ya tentang gelombang. Jadi gelombang itu adalah apa, teman-teman? Sesuatu yang merambat, ya. Jadi saya perkenalkan dulu apa itu gelombang. Jadi gelombang adalah sesuatu yang merambat, oke? Sesuatu yang merambat, oke? Yang merambat, oke? Ya, jadi bisa melalui medium atau tidak ya. Kalau melalui medium, misalkan gelombang mekanik, atau tidak melalui medium, biasanya gelombang elektromagnetik itu tidak ada mediumnya ya. Nah, biasanya membawa energi ya, dan membawa energi ya, merambat, membawa energi. Pasti. Jadi semua tipe gelombang apapun pasti dia membawa energi. Nah, kemudian si materialnya ya, si yang di perantara ini ya, tidak bergerak ya. Jadi dan tidak, materialnya tidak bergerak. Materialnya tidak ikut bergerak. Tidak ikut berpindah, sorry. Jadi kalau gelombang air berarti hanya gelombangnya saja yang pergi ke sana. Jadi si airnya tidak ikutan pergi semua ke sana, enggak ya. Hanya gelombangnya saja. Nah, kita udah mengenal berbagai istilah dalam gelombang. Ya, mekanik misalnya gelombang air ya, gelombang air. Gelombang air, oke. Apalagi teman-teman? Ada gelombang tali gitu ya, atau gelombang sama gelombang air. Gelombang bunyi misalnya. Gelombang bunyi. Nah, kemudian ada gelombang elektromagnetik gitu. Gelombang elektromagnetik, salah satunya cahaya misalnya, gelombang EM. Nah, teman-teman, kuantitas apa yang dapat teramati dengan adanya gelombang ini? Jadi, kalau gelombang air kan kita bisa melihat dari tinggi permukaannya air ya, terdeteksi ya. Tinggi permukaan air. Tinggi permukaan air. Nah, begitu. Nah, kalau misalkan gelombang bunyi berarti adanya tekanan udaranya, teman-teman ya. Jadi dapat dideteksi, ini terdeteksi ya. Atau makna fisisnya gitu yang dapat kita lihat ini dari tekanannya, tekanan udaranya ya. Tekanan udaranya. Nah, kalau gelombang EM apa? Adanya dari perubahan ya, perubahan ini juga perubahan tinggi permukaan, perubahan tekanan udara, dan juga perubahan dari medan listrik dan medan magnetnya ya. Dari perubahan gitu, dari perubahan medan listrik dan medan magnet. Nah, itu berdasarkan fenomena yang kita amati dalam makroskopik. Nah, kalau di dalam dunia kuantum atau dunia mikroskopik, nah si gelombang de Broglie atau partikel kuantum itu ya, partikel kuantum itu, oke, atau gelombang materi lah ya, atau gelombang materi gitu, atau gelombang materi ini sebenarnya bagaimana yang dapat kita tinjaunya gitu, gelombang materi. Nah, yang bisa kita lihatnya apa, teman-teman? Dari parameter-parameter yang ada, kan disebut gelombang juga, gelombang materi. Nah, kita akan mencoba melihat dari sisi dualisme gelombang ini ya, karena dia gelombang materi berarti ada punya sifat gelombang dan materi. Coba kita kembali ke misalkan gelombang elektromagnetik ya, foton, dia kan foton bersifat dualisme ya. Oke, probabilitas teman-teman ya,
Jadi ini kita belum menjabarkan apa yang terdeteksinya ya. Nah, probabilitas, oke, per volume, nah itu sebanding ya dengan banyaknya foton yang terdapat dalam volume itu. Ya, ini foton. Jadi N itu banyaknya foton, ini foton. Jadi kita akan melihat hubungannya bagaimana, kuantitas apa yang teramati ya. Oke. Nah, kemudian bila kita lanjutkan lagi bahwa jumlah foton per volume itu ya, itu tidak lain adalah intensitas gelombangnya, teman-teman. Intensitas gelombang. Intensitas si gelombang itu sendiri, oke. Nah, jadi yang ini yang partikelnya, oke, ini partikel ya, yang ini yang gelombangnya. Jadi ini gelombang. Jadi kita akan melihat hubungannya seperti apa. Nah, intensitas itu kalau di dalam foton, di dalam elektromagnetik itu tidak lain sebanding dengan intensitas itu kan S rata-rata atau vector Poynting rata-rata. Masih ingat kan teman-teman? Ya, itu nilainya adalah E maksimum medan magnet dikali B maksimum per 2 mu 0. Jadi kita kembali lagi ke fisika dasar ya. Nah, atau bentuk lainnya adalah E max dikuadratin per 2 mu 0 C. Nah, ini kuadrat ya, kuadrat. Atau kalau mau dalam medan magnet boleh B kuadrat max dikali C per 2 mu 0. Nah, ini adalah intensitasnya, teman-teman. Nah, tadi sebanding dengan probabilitas per volume. Nah, berarti dengan kata lain saya akan mencoba menyimpulkan dari sini bahwa probabilitas itu sebanding ya, probabilitas per satuan volume itu sebanding dengan amplitudo kuadratnya ini medan listriknya. Oke, jadi peluang untuk menemukan sebuah foton yaitu sebanding dengan, atau peluang menemukan foton ya, menemukan foton dalam volume tertentu itu dalam V itu sebanding dengan amplitudo medan listrik kuadrat ini, teman-teman. Nah, sehingga kita dapat menyatakan kalau begitu di dalam mekanika kuantum atau fisika kuantum ini bahwa probabilitas ya, peluang menemukan probabilitas menemukan sebuah elektron atau sebuah partikel, menemukan partikel itu kita namakan dengan amplitudo probabilitas. Amplitudo probabilitas. Nah, ini jadi ada hubungannya. Jadi bahwa peluangnya itu sama dengan amplitudonya. Nah, ini tidak lain adalah amplitudo probabilitas ini tidak lain adalah bisa dinamakan dengan fungsi gelombang, teman-teman ya. Fungsi gelombang. Nah, fungsi gelombang ini inti ya dari mekanika kuantum, inti dari fisika kuantum. Ya, persamaan Schrödinger itu kan memecahkan fungsi gelombang ini ya, dengan mengkaitkan dengan kekekalan energi ya. Nah, kemudian fungsi gelombang inilah yang nanti yang informasi yang akan kita dapatkan dari fungsi gelombang banyak ya, tentang bagaimana nilai yang kita harapkan gitu, nilai harap bisa gitu, nilai harap, kemudian besaran-besaran lain seperti energi gitu ya, momentum sudut, momentum itu dapat kita cari ya jika kita telah mendapatkan fungsi dari si gelombang ini. Oke. Nah, fungsi gelombang seperti kalau yang biasa, maaf. Nah, fungsi gelombang yang udah kita kenal ya, fungsi biasa gitu. Fungsi gelombangnya misalkan gelombang tali ya, gelombang tali Y ya. A misalkan ya cos Kx min Wt. Nah, seperti ini kan persamaan yang biasa gitu ya, gelombang mekanik, oke. Nah, ini plus minus kan, ada plus minus. Jadi kalau plus artinya ke arah X negatif, kalau dia min ke arah X positif. Nah, kemudian kalau persamaan gelombangnya ya sudah pernah saya turunkan ya di bab gelombang mekanik. Jadi teman-teman lihat kembali videonya, itu tidak lain adalah sebuah turunan ya terhadap X, oke.
do X kuadrat itu sama dengan 1 per V kuadrat do kuadrat Y per do T kuadrat. Nah ini fungsi gelombangnya. Jadi persamaan gelombang ini akan dipakai nanti di persamaan Schrödinger dan lain-lain untuk memecahkannya ya. Jadi ini fundamentalnya, dasar pokoknya. Nah, di dalam mekanika kuantum ya, yang psi itu biasanya berupa bentuk yang kompleks teman-teman ya. Seperti ini A, E, misalkan I, K, Kx, min, Wt. Nah, sekarang kita berkenalan dengan fungsi gelombang yang kompleks. Nah, ini bisa kita buka menjadi dua bagian. Jadi nanti AE IKX dengan E min WT. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah X, T. Nah, ini terdapat dua fungsi teman-teman. Yang pertama ini adalah fungsi ruang. Nah, ini adalah fungsi ruang. Fungsi ruang. Nah, kalau yang ini adalah fungsi waktu. Ya, berupa bilangan kompleks. Fungsi waktu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bentuk yang seperti ini ya, itu juga dapat kita nyatakan ya. Kalau kita buka ya dalam bentuk sinusoidalnya, misalkan seperti ini, I theta itu adalah cos theta ditambah I sin theta. Nah, seperti ini. Jadi bilangan kompleksnya kita udah belajar nanti ya, bilangan Euler. Oke. Berarti ini kita akan buka menjadi A dalam kurung cos, Kx min Wt ya, Kx min Wt ditambah I in min sorry. Jadi min sin ada I-nya ya, ada I. I sin Kx min Wt. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, fungsinya ya, fungsi gelombangnya kalau kita buka jadi seperti ini. Nah, yang ini udah kita lihat ya, ini berarti ini fungsi realnya ya, fungsi nyata sorry. Nah, kalau ini fungsi imajiner, ini namanya fungsi imajiner, jadi tidak nyata gitu. Nah, fungsi nyata ini kita udah tahu ya penjumlahannya dalam paket gelombang partikel kuantum yang video sebelumnya. Oke. Nah, kemudian jadi nanti bisa kita nyatakan fungsi secara umumnya seperti ini. Fungsi dari R ya, R1, R2 bla 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 sampai RPJ ya, T. Nah, ini kita bisa tulis fungsi yang dalam ruangnya ya, fungsi dalam ruang gitu ya, RPJ, dan misalkan fungsi waktunya ya, E min I Wt. Nah, itu penulisannya ya. Nah, seperti itu. Kemudian si fungsi gelombang ini juga dia dalam bentuk bilangan kompleks teman-teman ya. Oke. Jadi saya akan perkenalkan kuantitas yang lain. Jadi kalau teman-teman, si itu berbentuk A ditambah bilangan kompleks ya, A I B. Nah, I itu bilangan imajiner ya. I itu adalah akar dari min 1. Oke. Nah, berarti kita punya konjugatnya, bintang. Si bintang itu adalah A min I dikali B. Nah, ini adalah konjugatnya. Konjugat itu seperti kebalikannya gitulah ya. Fungsi konjugatnya ini fungsi realnya, fungsi biasanya. Oke. Oke. Nah, fungsi gelombang ini memang secara fisis dia tidak dapat kita amati atau tidak dapat kita maknanya seperti apa. Tidak ya. Karena fungsi gelombang ini nanti si amplitudonya bisa negatif. Nah, itu interpretasinya tidak ada, tidak tahu ya, tidak kita ketahui. Tapi kalau ininya teman-teman, kalau yang seperti ininya, ini dapat kita ketahui. Ini namanya kerapatan probabilitas. Jadi kerapatan untuk menentukan peluang teman-teman ya. Jadi kita akan mengenal psi kuadrat ini tidak lain adalah perkalian dari konjugatnya dikali persamaan gelombangnya. Seperti ini, psi bintang kali psi. Jadi nilai psi kuadrat ini dia akan selalu positif, positif dan real nyata gitu ya, real. Kenapa? Kita akan coba kalau ini dikalikan ya, psi kuadrat gitu ya, psi bintang dikali psi. Nah, psi bintangnya ini
Jadi A min IB ya dikali A plus IB. Nah, teman-teman perkalian biasa ya, perkalian biasa. Berarti ini A kuadrat, oke. A kuadrat min ini kali ini IAB, oke. Kemudian ini kali ini positif IAB. Nah, dan ditambah min I kuadrat B kuadrat. B kuadrat. Nah, ini tidak lain adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Kenapa? Karena min I kuadrat ya. I ya kalau dikuadratin, nah, I kuadrat dulu. Kalau I kuadrat kan itu akar min 1 dikuadratin. Itu sama dengan min 1. Min 1 dikali min 1 jadi plus. Nah, jadi hasilnya adalah positif, teman-teman ya. Nah, kemudian jadi makna yang akan kita tahu itu adalah kerapatannya, psi kuadratnya, psi mutlaknya. Tapi kalau psinya aja kita tidak mengetahui makna fisiknya seperti apa, interpretasinya. Jadi yang akan besaran yang akan kita ketahui adalah mutlaknya, kuadratnya. Nah, jadi kita akan bisa menemukan peluang untuk menemukan sebuah partikel ya dalam sebuah ruang dalam waktu tertentu ya. Itu tidak lain adalah peluangnya ya. Jadi peluangnya gitu ya adalah integral dari misalkan min theta hingga dari P dV. Nah, seperti ini. Atau saya tulis min integral dari psi kuadrat dV. Nah, ini untuk seluruh volume gitu ya, untuk seluruh ruang. Nah, seperti ini. Nah, kalau di dalam seluruh ruang itu ada partikel, nah makanya dia akan memenuhi normalisasi namanya ya. Normalisasi. Jadi kalau sebuah fungsi nilai integralnya hasilnya 1 ya seperti ini, integral dari min theta hingga ini misalkan dalam satu dimensi aja ya. Nah, ini nilainya 1. Nah, ini adalah namanya normalisasi, teman-teman. Jadi kalau psi kuadrat dx-nya nilainya 1, nah makanya dinamakan ternormalisasi. Jadi normalisasi itu menyatakan bahwa si partikel itu ada ya, teman-teman, ada di dalam daerah itu. Nah, nilainya adalah harus 1. Kenapa? Karena peluangnya nanti kan 100%. Jadi peluangnya adalah 100%. Jadi kalau dia 0 ya normalisasinya berarti peluangnya nggak ada partikel di suatu daerah itu ya. Jadi kalau tahingga juga itu tidak ada interpretasinya ya. Jadi kita punya nilai normalisasinya 1 ya. Jadi untuk pembahasan dan contoh soalnya untuk normalisasi saya akan buatkan video khusus ya agar teman-teman lebih paham normalisasi itu pengerjaannya seperti apa. Oke, jadi kita ingin ya mencari sebuah partikel dalam suatu daerah satu dimensi misalkan ya dalam rentang A dan B gitu ya. Nah, gitu. Misalkan begini. Nah, gitu. Ini dari A ke B. Nah, ini dari kurva probabilitas kuadrat. Nah, ini tidak lain teman-teman tinggal diintegralkan saja yang tadi ya. Jadi peluang untuk menemukan partikel antara A dan B adalah integral dari A ke B dari fungsi probabilitas kuadratnya terhadap dx. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Oke, itu adalah mengenai tentang fungsi gelombang, teman-teman. Jadi kuantitas yang akan kita cari yaitu adalah fungsi gelombang dan nilai probabilitasnya. Jadi jika teman-teman sudah menemukan fungsi gelombangnya seperti apa, nanti informasi-informasi seperti momentum sudut dan lain-lain nilai harap itu teman-teman akan mendapatkannya. Jadi langkah pertamanya adalah teman-teman harus mendapatkan nilai psinya seperti apa ya. Nanti dengan metodologi fungsi eigen sama nilai eigen misalnya ya. Nah, kemudian yang terakhir fungsi gelombangnya juga harus dapat masuk akal atau dapat diterima ya. Jadi tidak semua fungsi gelombang dapat dipakai di dalam perhitungan. Jadi syaratnya yang lain itu adalah fungsi gelombangnya harus punya syarat ya. Fungsi gelombang harus mempunyai syarat. Nah, fungsi gelombang yang pertama, fungsi gelombangnya itu harus terdefinisi ya, teman-teman. Jadi fungsi gelombang ini kan dia bisa berbentuk kompleks atau nyata fungsinya, boleh silahkan. Nah, kemudian fungsinya itu harus terdefinisi di semua ruang, harus terdefinisi ya, harus terdefinisi di semua ruang.
di semua titik dalam ruang, semua titik dalam ruang, dan nilainya adalah tunggal ya, bernilai tunggal, nilainya tunggal. Kemudian syarat yang lain, dia harus ternormalisasi ya. Jadi si psinya itu adalah harus ternormalisasi, Kenapa? Karena kalau dia tidak ternormalisasi, berarti si peluang untuk mendapatkan partikelnya nggak ada di situ. Jadi si partikelnya istilahnya tidak ada di situ gitu. Kalau tidak ternormalisasi. Dan yang terakhir, dia fungsinya harus kontinu ya, harus kontinu. Jadi nilai-nilainya tidak bisa dia loncat, tidak bisa diskontinu. Artinya turunannya ada di situ ya. Jadi do si do x misalnya, atau do si do y gitu ya, atau do si do z, itu nilainya ada, limitnya juga ada, limit kiri sama limit kanan juga ada ya. Jadi intinya dapat diturunkan. Oke. Nah, kira-kira itu teman-teman untuk penjelasan tentang fungsi dan persamaan gelombangnya. Kedepannya kita akan coba jelaskan persamaan Schrödinger, kuantisasi energi partikel dalam kotak, begitupun perilaku partikel di dalam sumur ya, sumur potensial berhingga atau tak hingga, kemudian nanti efek channeling. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar fisikanya, khususnya fisika kuantum. Sampai jumpa, salam berfisika.com.